Oke, kita udah sampai di suatu tempat. Ini di Bali, nggak bohong. Ini di Jogja. Jadi nanti kita akan masuk, tapi kita sembahyang dulu. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas lebih lanjutnya, yang kita mau sembahyang ya minta izin secara diskalenya. Jadi di samping kiri itu ada pantai-pantai. Nanti kita akan coba turun. Ini mau ke dalam sembahyang dulu. Terus kita akan ke beberapa tempat yang tidak jauh dari sini, tapi masih berhubungan. Jadi ini adalah Balinya Jogja. Oke, stay tune terus. Thank you. Oke teman-teman, tadi kita udah pembukaan di depan, sekarang kita udah masuk ke dalam, habis sembahyang juga ditemani oleh Bapak Mangku. Swastiastu Pak, perkenalkan aku Queen Athena dan Sui. Jadi terima kasih sudah menyambut kehadiran kita. Ya, sama-sama. Ini kan ya pura ini tidak banyak masyarakat tahu sebenarnya Pak ya. Belum banyak Tahu ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit nggak sih nama puranya apa, didirikannya kapan, terus berdasarkan apa? Ini namanya Pura Segoro Ukir. Segoro Ukir itu artinya, Segoro artinya laut, Ukir artinya gunung, karena di sini terdapat gunung dan laut. Kenapa di sini didirikan Pura Segoro Ukir? Karena satu-satunya di sini adalah petilasan Brawijaya V yang beliau ingin mau moksa. Terus perjalanannya di lewat Pantai Ngobaran sini, maka di sini didirikan Pura Segoro Ukir untuk supaya nantinya generasi Hindu kita tidak kehilangan, tidak kehilangan untuk ini sama leluhur-leluhurnya, dan supaya nanti bisa nyambung-menyambung. Sebenarnya dulu di sini hanya untuk kontemplasi sama meditasi sama Kanjeng Ratu Kidul, beliau Brawijaya. Setelah dari sini, perjalanan dari sini, beliau moksa di puncak Gunung Lawu. Puncak Gunung Lawu. Moksanya di sana beliau ya. Moksanya di sana. Oke, jadi tahun berapa nih Pak berdirinya? Berdirinya tahun 2005 pura ini. 2005. Diresmikan secara sudah resmi atau memang ya atas maaf kayak sumbangan sana sini atau gimana? Biasanya kan pura kan ada sumbangan gitu ya. Ini ada sumbangan dari Bali. Dari Bali. Ya, kadang dari Bali itu diresmikan resmi tahun 2019 kemarin. Oh, resminya 2019. Ngatek Linggih tahun 2019 kemarin. Ngatek Linggih sama Melaspasnya. Melaspasnya 2019. Iya. Oke. Terus apa yang akhirnya memutuskan Bapak untuk ya udahlah saya ngayah di sini? Karena kan ngayah itu kan bukan hal yang mudah ya. Ya sebenarnya di sini tidak ada umat sama sekali, tapi cuman pura ini untuk melayani pengunjung-pengunjung dari jauh, dari luar. Untuk saya ngayah di sini ya soalnya di sini kan pura kosong. Pura kosong. Jadi tidak, biar nantinya ada yang merawat dan tidak kosong, maka saya isi. Oh, jadi memang atas panggilan hati Pak ya? Iya, panggilan hati. Jadi Bapak memang murni Hindu dari dulu atau? Murni Hindu dari nenek moyang dulu. Oh, dari nenek moyang. Tapi ya. perawakannya nggak kelihatan Hindu ya guys ya? Nggak kelihatan Hindunya nih. Nah, sebelum di Jogja ini di mana Bapak emang udah tinggal di sini atau? Tinggal di sini. Oh, sudah tinggal di sini. Terus Bapak yang mengajukan diri kayak ya udah aku ngayah di sini atau memang ada penunjukan gitu Pak? Ada penunjukan. Ada penunjukan. Dari umat. Dari umat. Yang mau hanya saya, ya saya tinggal di sini sendiri. Oke, memang jadi memang untuk umat sekitar ya kita bisa katakan Jogja itu identik dengan Muslim, Kristen gitu Pak ya. Kalau bahasan keyakinan. Makanya sini didirikan hanya untuk yang datang-datang kayak wisatawan gitu, pengunjung. Oke, kendalanya apa sih Pak selain ya pengunjung, terus apa lagi nih? Ada kendala lain nggak sih selama mengayah? Nggak ada ya. Harapan Bapak nih untuk tempat ini sendiri apa ke depannya? Ya sebenarnya untuk mensejahterakan umat di sini, biar kelihatan rukun, nyaman. Tetap nyaman ya. Ada komplain nggak sih pada warga-warga sekitar? Aman ya? Aman, kalau di sini aman. Saling toleransi tinggi ya. Ya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari Bapak Mangku. Semoga teman-teman nanti kalau ke Jogja boleh mampir ke pantai apa namanya ini Pak? Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran. Nah sampingnya banget ini dari jauh udah kelihatan kok puranya. Jadi kalian bisa mampir, kalian bisa sembahyang untuk yang Hindu ataupun ya sekedar pengen tahu kayak mana sih dalamnya, boleh masuk gitu Pak ya? Boleh. Asal ya tetap dengan pakaian adat. Ya, yang penting sopan. Kalian juga bisa sembahyang di sini. Kalau boleh tahu Pak, Betara di sini siapa aja? Kalau yang paling barat ini namanya Betara Ismaya. Kalau yang poleng itu Ratu Gede. Yang warna kuning itu Gusti Prabu Brawijaya. Yang warna hijau tidak asing lagi, Gusti Kanjeng Ratu Kidul ya. Tidak asing lagi. Iya. Kalau yang paling besar itu Dewa Baruna, Dewa Baruna, penguasa air laut ya. Penguasa air laut. Jadi pasti teman-teman yang Hindu pasti tahu dong belakang kita nih apa.
Ini kan tadi untuk memperjelas, takutnya aku Iya. salah, jadi kita perjelas lagi gitu Iya, Pak iya. ya. Bapak Mangku, terima kasih banget Iya, untuk sama-sama. waktunya. Iya. Semoga kita bisa memberikan informasi terbaru untuk teman-teman Oh, di iya. luar sana kalau Jogja ini ada loh Hindunya, Iya. ada loh candinya, Banyak indunya. banyak candinya, banyak purnya gitu. Banyak Jadi puranya. memang banyak yang bisa kita lakukan untuk saling beragama dengan baik ya Pak ya. Iya, iya. Ini kan toleransi sangat tinggi ya Pak ya. Sangat tinggi kalau Sangat di tinggi. sini ya, rukun sekali ya. Sangat rukun. Jadi memang untuk teman-teman kalau emang kalian mau ke Jogja dan kalian mau sembahyang bisa langsung ke Pantai Ngobaran. Iya. Emang cukup jauh sih 1,5 jam dari Dari Jogja. Jogja, Iya. cuman itu kalian tuh capeknya bakal kebayar dengan air laut, dengan sembahyang, dengan ketenangan. Untuk meditasi juga bisa Pak ya. Bisa. Meditasi kalau untuk nginep boleh, Boleh. Ada sekretariat. ada sekretariat. Di sini juga boleh nggak apa-apa kalau mau Boleh. masuk angin. Nah. Oke Bapak, terima kasih Nggih, untuk nggih, waktunya. swastiastu, nggih, rahayu. Rahayu untuk kita semuanya. Semoga informasi kita baik untuk kalian terima. Kalau yang nggak baik kita minta maaf ya Pak ya. Manusia kan tempatnya salah. Oke, aku pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. See you. Oh, ini air tempat pemandian yang Brawijaya. Tempat pemandian Eyang Brawijaya. Iya. Waktu dahulu yang Brawijaya terdapat di atas itu. Oke. Lalu mau mandi pakai air tawar tapi nggak ada. Beliau turun ke sini lalu menjejakkan kakinya di tanah karang ini. Lalu keluarlah air dari dalam tanah. Terima kasih. Oke, dari rangkaian ini yang dianggap sesaji ritual ini dari kembang telon itu ada mawar, kantil sama kenongo. Itu maksudnya mawar itu mawarno-warno kehidupan, jadi berwarnanya kehidupan. Terus kenongo itu biar keneng atau mendapatkan, dan kantil itu biar kita itu kemandil-mandil, dalam arti hati kita itu kemandil kepada Gusti Sang Pencipta jagat ini. Terus untuk degannya, degan itu adalah buah dari pikiran, kelapa hijau, sesuatu kepala yang dimana kita berpikir secara jernih. Terus untuk pisang, seperti zaman dahulu sebelum ada yang namanya buah yang lain-lain, zaman dahulu adanya pisang, kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta dengan buah yang ada di kebun kita, seperti itu. Terus untuk dupa, ini untuk penambah kita merasa nikmat sebagai aromaterapi. Iya. Nah, ini tujuannya dilarungkan atau dihanyutkan ke laut untuk ditujukan kepada siapa? Kalau kita ada di laut, kita otomatis menunjukkan kepada yang dipercaya sama Tuhan menguasai laut. Bisa dikatakan Bunda gitu ya. Iya, kalau orang Jawa, orang Jogja khususnya itu mengatakan Ibu Ratu. Ibu Ratu. Iya, atau orang-orang yang berkepercayaan kejawen itu Ibu Ratu. Ibu Ratu. Iya. Oke, jadi ini akan dilarung dengan ada doa-doa khusus atau gimana? Doa nggak ada yang khusus. Ya, Niatan ya? kita niatan kepada Gusti Allah. Kita meminta kepada Gusti Allah. Kita meminta pada Tuhan kita dengan lantaran Ibu Ratu. Nanti yang akan kita larung itu bunga sama air kelapa. Bunga dan air kelapa. Iya. Kalau untuk buah bisa kita bawa pulang untuk dibawa bersama. Terima kasih Kak untuk penjelasan. Dengan Kakak siapa? Saya Giarto. Bapak Kak Giarto. Terima kasih Kak untuk penjelasannya. Nanti kita bakal lihat gimana sih cara pelarungan ya. Iya. Pelarungan dari bisa kan Banten atau sesajen? Kalau di sini sesaji ya. Sesajen ya. Kalau di Bali Banten. Ini namanya kita karena berbeda daerah jadi ngomongnya Berbeda nama. berbeda nama. Ya, daripada lama
Kita langsung lihat ya. Oke teman-teman, kita udah sampai di sisi lain dari Pantai Ngobaran. Nah, kita bisa lihat ini ada lurusan terus ke sana. Belum tahu sih itu apa, cuma nanti kita masuk ke dalam. Jadi kita disambut dengan patung naga cowok cewek. Banyak sih kisahnya, cuman emang perlu banget kuncen ya. Kalau misalnya versiku kan pasti berbeda dengan versi kuncen atau sejarahnya itu sendiri. Jadi ayo kita masuk. Ini kayaknya tadinya tuh rame karena di kiri kanan itu tempat makan, namanya wisata ya kan. Ini masuk wisata kok, masih panjang. Kalau cewek kayak gini buntutnya, kalau cowok begini lebih gagah. Kita naik. Nah, di sini baktiku untuk Ibu Pertiwi ini kalau di Bali tuh Ganesha, ya kan tuh? Ya kan? Ganesha, namanya mama aja lagi. Terus kita masuk lagi, Welas Asih Budi Pekerti. Ini pelajaran bahasa Indonesia kayaknya. Bukan, apa sih, agama ya? Ini ada Welas Asih Budi Pekerti. Jadi di banyak patung-patung, tapi masing-masing memiliki nama. Ada yang bahasa Sanskerta, bukan yang Jawa kuno. Ngabekti, patuh, setia gitu. Budi Pekerti, Tresno. Kita ke ini. Om Swastiastu. Oh, ini bahasa Jawa guys, gue risau. Ini intinya tuh sumpah untuk setia dan patuh, menghormati, menjunjung tinggi dan berbakti kepada para leluhur, cikal bakal bangsaku sendiri. Intinya berkaitan dengan bangsa sini, harus bersumpah. Berkat rahmat Tuhan telah dibangun tempat ziarah leluhur cikal bakal bangsa Indonesia dan Komuksan Prabu Brawijaya. Komuksan itu apa ya? Moksa kayaknya sih, Raja Majapahit pada bulan Suro. Kejawen, jadi ini kental dengan kejawennya. Kita kesini lagi. Jujur lila begawa, banyak banget simbol-simbol atau patung-patung yang mengingatkan kita kan kehidupan harus eling itu harus ingat, terus bijaksana, adil, para marta itu kita harus bijaksana dan adil. Jadi patung-patung ini mengingatkan kita akan kehidupan. Dan di samping kanan kita itu ada pantai. Kayaknya kita bisa masuk sih ke sini karena tidak ada tulisan larangan, cuma dilarang buang sampah. Assalamualaikum, swastiastu. Oh, ini kayak mini GWK guys. Lihat. Nah, di bawah situ ini biasanya buat wisata. Jadi yang kesini bisa foto-foto di situ. Jadi kayak ala-ala Titanic. Kalian berdiri di ujung sana, bertentangan tangan, tahu-tahu ke bawah ombak, coy ya. Tapi kalian bisa ke sana. Kalian mau turun, ayo lihat. Ini masih bebatuan, jadi kayak hati-hati melangkah karena bakal nyublek dan langsung bertemu dunia lain. Pemandangannya emang adem, tapi karena gue tuh orangnya masuk anginan, ntar lagi gue bakal masuk angin karena pantai. Tapi ini GWK bukan sih? Kayak penasaran, kayak masuk yuk. Gak apa-apa lah masuk, orang gak ada larangan kok. Tapi kalau gak ada larangan, gak apa-apa. Kalau ada larangan jangan dilanggar ya. Swastiastu GWK guys. Bener kan gue bilang, ada tapak jari. Coba kita lihat tapak jarinya. Nggak pas, berarti kita tidak berjodoh. Ini besar sekali, kayak tangannya Tutu di sini nih. Jadi ini adalah Balinya Jogja. Jadi yang di Jogja mau ke Bali, mau ke GWK, ada di sini. Tuh pantai, lihat kan, rambut gue udah berantakan, tapi gue bisa sembahyang. Mungkin Ngobaran sampai sini dulu, nanti aku mau coba ke sana. Untuk teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dengan tidak men-skip iklannya. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian punya rekomendasi tempat, misalnya Kak ke Jawa Timur dong, kemana, asal masih bisa kita datengin, kita bakal datengin ya. Terima kasih teman-teman, bye-bye.